Menindaklanjuti pertemuan 4 Agustus, pimpinan DPR RI terima audiensi pengemudi Indonesia. Dianggap biang kemacetan, puluhan bangunan liar di Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat dibongkar petugas. Bek tengah Arsenal William Saliba sepakati kontrak baru 5 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi dilakukan guna menindaklanjuti hasil pertemuan 4 Agustus 2025 lalu terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 5 menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia untuk membahas Zero Over Dimension Overloading 2027. Audiensi dilakukan di ruang Komisi 5 DPR RI pada Rabu sore. Sejumlah pimpinan DPR hadir, diantaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, hingga Saan Mustafa. Turut hadir Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Ketua Komisi 5 DPR RI. Dasko menyebut rapat kali ini guna menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan pada 4 Agustus 2025 lalu untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengemudi Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, yaitu dalam rangka melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kedua, membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan perwakilan Asosiasi Pengemudi untuk membahas hal-hal teknis. Kemudian 3, implementasi dari Zero Odol ditetapkan dengan timeline tahun 2027 dengan komitmen penuh dari semua pihak dan aspirasi pengemudi terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung akan ditindaklanjuti sesuai dengan domain masing-masing kementerian. DPR RI berkomitmen penuh merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia. Dan mari kita jadikan pertemuan ini sebagai bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan Zero Odol untuk kepentingan rakyat kita. Di Indonesia. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Bukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya menyepakati sejumlah langkah penting guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi logistik Indonesia. DPR dan pemerintah sepakat mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustafa, hingga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menerima audiensi dari Asosiasi Supir Logistik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dasko merinci sejumlah poin penting yang masuk ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, penghapusan biaya PNBP untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum. Kedua, penyediaan rumah subsidi bagi pengemudi logistik yang akan disinergikan dengan program 3 juta rumah rakyat. Dan yang ketiga, dukungan pendidikan bagi anak-anak pengemudi hingga jenjang perguruan tinggi. Kemudian tadi kami juga sudah menyanggupi beberapa usulan untuk didorong kepada pemerintah, yaitu 1, untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, itu tanpa membayar PNBP. Kemudian mendorong pemerintah untuk
menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Menteri Perumahan Rakyat, dan kemudian mendorong anak-anak pengemudi untuk bersekolah sampai dengan perguruan tinggi, dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP kuliah dan PIP. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI akan mengkaji putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengabulkan gugatan pengujian material Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Dalam pertimbangannya, MK menilai TAPERA sebagai tabungan seharusnya tidak bersifat memaksa. TAPERA membuat para pekerja harus menanggung beban tambahan karena bersifat memaksa. MK mengatakan konsep TAPERA justru menggeser konsep tabungan bersifat sukarela. Dalam gugatan dikabulkan MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 harus ditata ulang. Kini, pekerja tak lagi wajib mengikuti program tersebut. Menanggapi putusan MK, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerangkan pihaknya sudah menugaskan alat kelengkapan Dewan atau AKD membahas putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk TAPERA. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan komisi teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan di Rupatama Mabes Polri Selasa siang. Sertijab ini meliputi jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan serta Komandan Korps Brimob Polri. Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Yuda Gustawan resmi menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri menggantikan Komjen Pol Ahmad Wiyagus yang memasuki masa purna pengabdian setelah menorehkan rekam jejak penuh dedikasi dan integritas kepada bangsa dan negara. Posisi Wakaba Intelkam kemudian diisi oleh Brigjen Pol Nanang Rudi Supriyatna yang sebelumnya bertugas di jajaran Baintelkam. Sementara itu, jabatan dan Kor Brimob kini diemban oleh Irjen Pol Ramdhani Hidayat yang sebelumnya menjabat Wakil dan Kor Brimob. Ia menggantikan Komjen Pol Ibam Widodo yang juga memasuki masa purna tugas dengan catatan pengabdian panjang dalam menjaga stabilitas keamanan serta membesarkan Korps Brimob Polri. Adapun jabatan Wakil dan Kor Brimob yang kosong selanjutnya ditempati oleh Brigjen Pol Reza Arif Dewanto. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa mutasi dan sertijab di lingkungan Polri bukan hanya bentuk regenerasi kepemimpinan, tetapi juga penghormatan kepada para perwira tinggi yang telah menuntaskan masa pengabdiannya. Lebih lanjut, Sandi menekankan bahwa pejabat baru di jajaran Intelkam dan Brimob diharapkan segera beradaptasi dengan dinamika tantangan tugas yang kian kompleks. Menurutnya, ke depan tantangan kontemporer yang dihadapi semakin dinamis, mulai dari perkembangan teknologi, kejahatan transnasional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 tahun 2025, Wakil Ketua Umum Bayangkari Marta Dedi Prasetyo melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng, Bali Senin siang. Kunjungan tersebut difokuskan pada kegiatan penyuluhan bahaya rabies, vaksinasi rabies, sterilisasi hewan, serta pembagian paket sembako dan makanan hewan kepada masyarakat. Pada saat kunjungan, Marta Dedi Prasetyo didampingi Ketua Bayangkari Daerah Bali beserta rombongan. Acara dipusatkan di ruang terbuka hijau rumah jabatan Bupati Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan vaksin rabies secara simbolis dari Wakil Ketua Umum Bayangkari kepada Bupati Buleleng.
Selain itu, Bayangkari juga menyerahkan paket sembako kepada masyarakat dan makanan anjing kepada komunitas pecinta hewan. Selanjutnya, Mata Dedi Prasetyo bersama pengurus meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi anjing dan kucing serta fasilitas sterilisasi bagi anjing betina. Sebagai bentuk apresiasi dilakukan pengalungan tanda khusus pada hewan yang telah divaksin, sekaligus pemberian sembako bagi para pemilik hewan peliharaan. Dari Buleleng, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi, pemirsa. Sebanyak 30 bangunan liar yang berada di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di sekitar lokasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Satu persatu bangunan yang berada di kolong rel kereta api di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar aparat Satuan Polisi Pamong Praja Rabu siang. Pembongkaran dilakukan secara manual dengan merobohkan bangunan semi permanen yang rata-rata dijadikan tempat untuk berjualan. Sejumlah penghuni bangunan hanya bisa pasrah saat melihat bangunan tempat mereka berjualan selama puluhan tahun dirobohkan oleh petugas. Belum adanya relokasi membuat mereka mengaku kebingungan untuk dapat kembali mencari nafkah usai tempat usahanya dilakukan pembongkaran. Ya pokoknya ada dari kelurahan gitu, sama dari kecamatan begitu. Katanya disuruh kosongin atau gimana? Kosongin dulu. Buat apa itu Bu katanya? Enggak dijelasin sih. Oh, enggak dijelasin. Oh, cuman begitu aja. Jadi sama dia pokoknya taunya disuruh bongkarin karena ada pelebaran jalan juga. Oh gitu. Ya. Ibu ini dagang atau gimana Bu? Dagang saya. Jadi nggak bisa ini? Nggak bisa dagang saya. Ibu udah berapa ini Bu? Lama Bu di sini Bu? Di sini udah puluhan tahun malahan. Iya. Kalau kayak gini udah nggak bisa dagang gitu ya? Iya, yang tahu deh ya. Belum ada ketentuan. Tapi belum belum tahu kalau dipindahinnya kemana gitu Bu? Belum tahu. Belum tahu. Ibu rencananya mau kemana ini Bu? Ya, ini juga belum tahu. Belum tahu sama sekali. Cuma sementara ini ngontrak aja di kampung buat tidur. Gitu. Ibu ini dagang apa ini Bu? Nasi. Nasi. Ya. Ini mulai dari kapan nih Bu ininya Bu? Bongkarnya tadi. Bongkarnya? Pagi tadi. Oh pagi tadi. Iya. Camat Sawah Besar Roni Japriko mengatakan pembongkaran dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang di lokasi, bahkan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut kerap mengalami kemacetan. Ini kita sedang bicarakan, yang pasti lokasi ini sedang kita tata kembali, bagaimana salurannya kita fungsikan kembali, jalan kita kembalikan seperti semula, dan warga bisa melalui jalan ini dengan aman dan nyaman. Artinya setelah dilakukan pembongkaran ini akan dijadikan taman atau seperti apa? Yang pasti sarana-prasarana kita perbaiki dulu nanti. Oke, cukup ya. Selanjutnya, kawasan kolong rel tersebut akan dilakukan penataan agar para warga yang melalui jalan bisa merasa aman dan nyaman. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tak boleh mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pramono memastikan aturan tersebut lebih menekankan pada penyediaan ruang merokok khusus di berbagai fasilitas umum maupun tempat hiburan. Hal tersebut diungkap Pramono Anung usai bertemu dengan Menteri Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Pramono menegaskan rancangan peraturan daerah Raperda tentang kawasan tanpa rokok tak boleh mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Lebih lanjut, ia mengatakan ruang khusus merokok yang disiapkan harus benar-benar terpisah dari area utama kegiatan agar tak menimbulkan gangguan bagi pengunjung lain. Saya izin Pak, Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM.
seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat, misalnya lah, kalau ada tempat karaoke ya di karaoke-nya, ya nggak boleh, tetapi orang berjualan di sana ya nggak boleh dilarang. Dan yang paling penting, pemilik karaoke harus menyiapkan tempat untuk merokok, pemiliknya. Tetapi di tempat berkaraoke-nya nggak boleh. Dan juga tempat, misalnya tempat-tempat lain lah. Jadi intinya, semua fasilitas yang memperbolehkan atau mengadakan acara harus menyiapkan tempat untuk merokok secara tertutup supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jadi itu yang Kalau pasal larangan penjualan radius 200 meter itu? Enggak. Seperti diketahui, Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta tengah mematangkan draft Raperda kawasan tanpa rokok. Salah satu yang diatur dalam Raperda itu yakni lokasi yang dilarang untuk menjual hingga mengkonsumsi rokok. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus. Transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus pada HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Kebijakan tarif Rp80 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pada Rabu pagi. Pada hari tersebut, seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Sebagai bentuk apresiasi kepada TNI yang selama ini menjaga bangsa ini, maka pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans, semuanya Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Diharapkan dengan kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, polisi menggerebek sebuah bengkel di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung yang dijadikan home industri pembuatan senjata api ilegal. Penggerebekan berlangsung dramatis sebab pelaku sempat berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung menggerebek sebuah bengkel di Kampung Karangendah yang dijadikan home industri pembuatan senjata api ilegal. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan dua pelaku yang sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap, keduanya yakni S dan H warga setempat. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api ilegal seperti bor, gerinda, per, silinder peluru, hingga laras. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami mengatakan pelaku S merupakan pemilik bengkel dan juga pembuat senjata api ilegal. Sementara pelaku H merupakan pembeli senjata api ilegal tersebut. Baik, kami dari tim TKP Polsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga merupakan perakit atau pembuat senjata api. Adapun dua orang tersebut adalah satu perakit dan satu pemesan. Apakah ini termasuk home industri atau seperti apa Pak Kasut? Boleh dibilang home industri karena menyatakan sendiri dengan peralatan yang ada, termasuk gerinda segala macam. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan tentang jaringan pembuatan senjata api ilegal ini. Kedua pelaku pun akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat dan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup atau hingga 20 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Sumerangkir, Berita Nasional TV melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memindahkan barang sitaan kasus pemerasan Kementerian Ketenagakerjaan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara Rupbasan di Cawang, Jakarta Timur. Adapun barang sitaan tersebut berupa 25 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Seluruh kendaraan yang diangkut dengan kendaraan towing langsung masuk ke halaman parkir Rupbasan untuk pendataan ulang oleh pihak KPK. Kendaraan mewah baik roda 2 dan roda 4 hasil sitaan atas kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan satu persatu masuk ke pelataran parkir gedung Rupbasan KPK Cawang, Jakarta Timur Rabu siang. Terlihat sejumlah kendaraan yang dipindahkan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara merupakan kendaraan mewah, yakni roda 4 di antaranya Mercedes-Benz, BMW, Jeep Cherokee, Nissan GT-R, Mazda 6 SDN, Mitsubishi Pajero, Hilux, dan Suzuki Jimny 5 pintu. Sementara untuk roda 2 terdapat Ducati X-Diavel, Ducati Hypermotard, Ducati Multistrada, Ducati Street Fighter, serta 2 buah Vespa. Jumlah barang sitaan yang dipindahkan KPK ke Rupbasan ada sebanyak 32 unit kendaraan. Seluruh kendaraan yang disita tersebut merupakan hasil sitaan AYAS kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker yang berlangsung sejak 2019 lalu. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tak lupa kami juga segenap keluarga besar Berita Nasional TV mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Jangan lupa pakai batik hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. you